Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali bersama saya di channel Jimmy ID, channel pembelajaran kimia. Belajar kimia lebih nyata. Semoga pagi ini anak-anak tetap sehat dan semangat untuk belajar kimia. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa agar pertemuan kali ini bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa konsentrasi dan mudah untuk mempelajari materi hari ini. Berdoa mulai. Amin. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang interaksi antar molekul. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari interaksi antar atom. Nah, ketika atom-atom berinteraksi atau melakukan ikatan, membentuk molekul. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah molekul-molekul yang sudah terbentuk tadi berikatan dengan molekul-molekul lain. Misalnya dalam satu gelas air, nah itu satu gelas air itu terbentuk dari banyak sekali molekul-molekul air. Nah, bagaimana molekul-molekul air itu bergabung sehingga membentuk satu gelas air? Nah, itu nanti yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari kali ini. Baik, langsung saja. Ini di pertemuan kali ini kita membahas KD 3.7, yakni menentukan interaksi antar partikel, atom, ion, dan molekul dan kaitannya dengan sifat fisik zat. Nah, apa itu interaksi antar molekul? Interaksi antar molekul adalah interaksi kimia yang terjadi antara atom dalam suatu molekul dengan molekul yang lain dengan mengalami gaya tarik-menarik. Nah, semacam ini. Jadi misalnya molekul HCl, di mana ini ada interaksinya antara H dan Cl. Nah, antara molekul-molekul HCl di sini ini mengalami ada gaya tarik menarik antara molekulnya. Seperti tadi saya sebutkan di awal, mencontohkan molekul air dengan molekul air, ini ada ikatan di situ, atau ada gaya tarik menarik. Nah, di sini juga ada gaya tarik menarik antar molekul. Nah, gaya tarik menarik antar molekul yang disebut dengan gaya van der Waals, yang mana nanti akan kita pelajari. Gaya van der Waals itu ada gaya London dan ada gaya dipol. Juga nanti ada ikatan hidrogen. Ya, semacam ini. Jadi di beberapa molekul selain gaya van der Waals, ini juga ada ikatan hidrogen. Nah, bagaimana syaratnya atau kita tahu suatu molekul, suatu zat itu mengalami juga atau ada ikatan hidrogen? Nah, nanti akan kita pelajari. Gaya van der Waals atau gaya tarik antara dipol-dipol yang kita bahas dulu. Gaya antar molekul selanjutnya adalah gaya van der Waals. Gaya ini diambil dari nama seorang ilmuwan, yakni Johannes van der Waals. Gaya ini terdapat pada molekul-molekul yang terjadi dipol permanen, misalnya pada molekul ionik dan kovalen polar. Apabila molekul memiliki kutub yang sama, maka keduanya akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika kutub keduanya berbeda, maka akan tarik-menarik. Jadi
Misalnya ini suatu molekul, ini ada kecenderungannya membentuk kutub positif dan membentuk kutub negatif. Kenapa seperti itu? Ini saya kembali lagi ke misalnya HCl semacam ini. Ini pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non polar. Nah, misalnya semacam ini, jadi HCl, Cl lebih elektronegatif dibandingkan H, sehingga kecenderungan Cl ini bermuatan negatif dan H kecenderungannya membentuk muatan positif, sehingga ini bukan ion, tetapi ini bentuk nanti selanjutnya disebut dengan dipol. Ini bentuk dipol negatif, ini dipol positif. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi kecenderungannya ini adalah kutub negatif, ini kutub positif. Nah, karena kita membicarakan senyawa kovalen, nah sehingga kita tidak mengatakan ini ion atau anion atau kation semacam itu, tapi kita menyebutnya dipol atau kutub. Ini ada molekul senyawa polar, ini negatif, dipol negatif, dipol positif. Jadi ketika dipol positif bertemu dengan dipol negatif, ini akan terjadi gaya tarik menarik. Jadi juga dengan kalau positif dengan positif, nah juga ini akan tolak menolak. Gaya van der Waals ini terjadi apabila pada molekul polar atau molekul dipol permanen. Nah, ini dinamakan dipol permanen. Ini kita akan mengenal istilah ada dipol permanen, ada dipol sesaat atau kutub muatan sesaat. Nah, kenapa ini dikatakan permanen? Nah, kembali lagi ke sini. Ini jelas sangat elektronegatif, ini sangat elektropositif, makanya ini permanen. Ini selalu negatif dan ini selalu positif. Nah, semakin besar nilai dipol yang dimiliki molekulnya, maka akan semakin besar gayanya. Jadi kalau nanti berikatan dengan anion atau kation, ini juga nanti kekuatannya semakin besar. Apabila interaksi tarik menarik atau menolak terjadi pada ion positif negatif dengan molekul dipol permanen, maka dinamakan gaya ion. Ini agak sangat kuat. Ini lebih kuat dibandingkan ikatan antara molekul dipol positif dan dipol negatif, lebih kuat. Nah, untuk gaya dipol-dipol contohnya semacam ini. Ini misalnya senyawa HCl, ini dipol positif, ini dipol negatif. Ini antara Cl dengan H. Jadi ikatannya antara Cl dengan H, ya dengan Cl. Jadi ketika ada 3 molekul atau molekul yang lain, molekul yang lain, katanya bentuknya seperti ini. Nah, sekarang tentang gaya London atau gaya dispersi. Apabila suatu elektron bergerak di dalam molekul maupun atom, gerakan tersebut acak sehingga menyebabkan elektron hanya berada di satu sisi molekul atau atom tersebut. Keadaan tersebut membuat partikel menjadi dipol yang hanya berlangsung sesaat, sehingga disebut dipol sesaat. Nah, misalnya contoh semacam ini adalah molekul non polar. Nah, kalau yang dipol permanen itu adalah molekul polar, sehingga nah, untuk non polar semacam ini, karena elektronnya bergeraknya itu seperti tadi, bergeraknya hanya di satu sisi molekul, dan akhirnya ini ada kecenderungan ketika elektron terpusat di kanan, dan nanti yang kanan yang menjadi dipol negatif atau kutub negatif. Ketika berada di kiri, yang kiri ini menjadi positif, atau sebaliknya, di kiri akan menjadi positif, yang kiri. Tetapi ini
tidak paten. Tidak paten artinya tidak pasti di kanan itu selalu positif, di kiri selalu negatif. Atau ketika ada pengaruh dari molekul lain, itu juga bisa semacam ini, itu juga bisa menyebabkan pembentukan dipol positif atau dipol negatif. Nah, ikatannya atau gayanya juga sama dengan dipol permanen. Jadi ketika positif, nanti akan juga ada gaya tarik menarik dengan. Nah, kalau sini ada positif dan negatif, ya kecenderungannya di sini akan positif. Apabila salah satu sisi partikel terbentuk sisi negatif, maka sisi yang lain akan tertolak. Dengan kata lain, dipol sesat mampu mempengaruhi dipol di dekatnya. Jika ada dua partikel yang memiliki dipol berbeda berdekatan, maka akan terjadi tarikan sementara sehingga kedua partikel menyatu. Pada atom bebas dan molekul yang bersifat nonpolar, gaya tarikan ini sangat lemah, yang disebut gaya London. Gaya London terjadi di semua partikel, namun untuk senyawa ion pengaruhnya bisa dibilang sangat kecil jika dibanding dengan gaya tarik menarik yang terjadi antar atom. Ini gaya dispersi, jadi saya ulangi lagi. Jadi ini elektron misalnya, ini mengalami dispersi dari penyebaran elektronnya ke kiri, kalau elektronnya ke kiri, jadi ini akan membentuk dipol negatif. Ini menjadi dipol positif, sebaliknya semacam itu. Jadi, karena sebenarnya tidak merata. Nah, dipol positif akan mengikat dipol negatif, dia akan semacam itu. Contoh pada senyawanya adalah I2. Jadi ini namanya dipol sesaat, tidak permanen. Jadi kadang-kadang yang di sini menjadi positif, di sini menjadi negatif, atau kadang juga di sini negatif, di sini positif. Nah, kalau pada molekulnya prosesnya semacam ini. Jadi karena penyebaran elektron yang tidak merata. Jadi dipol negatif maka berkaitan dengan dipol positif pada I2. Nah, gaya van der Waals merupakan gaya interaksi yang lemah yang berada di antara molekul yang melibatkan dipol. Kemudian molekul polar memiliki interaksi dipol yang permanen. Selanjutnya molekul nonpolar dapat berinteraksi dengan cara gaya dispersi London. Jadi yang polar, kovalen polarnya nanti dengan dipol-dipol. Gaya tariknya kalau yang nonpolar dengan dispersi London atau gaya London. Oke, selanjutnya adalah ikatan hidrogen. Nah, tidak semua molekul mempunyai ikatan hidrogen. Nah, gaya tarik menarik yang terjadi di antara atom hidrogen di dalam senyawa yang terdapat ikatan antara hidrogen dengan atom NOF. Jadi sebenarnya senyawa yang mengandung H ini sebenarnya ada ikatan hidrogennya, cuma sangat kecil sekali sehingga diabaikan atau dianggap tidak ada. Hanya ada beberapa molekul yang ikatan hidrogennya ini cukup besar. Itu ketika hidrogen berikatan dengan H, berikatan dengan H dengan N, H dengan O, H dengan F. Contohnya semacam ini adalah molekul H2O. Jadi H2O ini adalah senyawa polar. Jadi kalau gaya van der Waals-nya, dia ini gaya tarik menarik antar molekulnya adalah gaya dipol-dipol. Nah, selain gaya dipol-dipol, di sini juga dia mempunyai ikatan hidrogen atau hidrogen bond. Nah, karena di sini ada ikatan antara H dan O. Nah, tentunya suatu molekul yang memiliki dua ikatan, artinya selain memiliki gaya ada dipol-dipol dan ikatan itu, ini lebih besar, lebih kuat ikatannya dibanding dengan suatu molekul yang hanya memiliki
satu ikatan antar molekul semacam ini. Nah, ini contohnya senyawa-senyawa atau molekul yang mempunyai ikatan hidrogen. Yang pertama adalah H2O. Jadi, antara molekul H2O dengan molekul H2O lain, nah ini ada ikatan hidrogen. NH3 atau amonia. Jadi amonia N dengan ada CH3OH. Jadi O dengan H di sini. Ini kalau kita lihat dari struktur Lewis, kita lihat ini. HF H dengan F. CH3COO. CH2C H5OH etanol juga ada ikatan hidrogen. Nah, ini jadi ingat, jadi hanya hidrogen yang berkaitan dengan O, dengan N, dan dengan F saja yang mempunyai ikatan hidrogen. Baiklah, untuk pertemuan kali ini bisa kita cukupkan. Bila ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang dimengerti, bisa dituliskan di kolom komentar. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan tombol channel lonceng atau tombol lonceng agar tidak tertinggal dengan update terakhir dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.